Oke guys, kembali lagi bersama channel kita Rojulun Suja ya guys ya. Kali ini kita nggak hunting dulu. Kali ini kita akan review unit kita. Ini dia unit Sub Schneider. Ini uklik ya guys, uklik pumping. Karena ada yang berkomentar di video kita sebelumnya, Bang coba review unitnya bang, kekurangan dan kelebihan unit Schneider ini guys. Ada ya kekurangan dan kelebihannya, itu ada banyak. Kelebihannya itu nyaman guys, pas ngokangnya itu nyaman. Nah, jadi buat pegangannya itu lumayan nyaman. Ini enggak kita ganti seher teflon ya, kita ya ini aja lah, ini aja udah cukup. Kita ganti cuma ini guys, karet sehernya ya. Nah itu kita ganti pakai yang warna hijau. Ini dia, nanti kita coba perlihatkan. Pokoknya yang warna hijau guys, soalnya yang bawaannya itu kurang bagus guys. Yang ini yang tahan guys, dan ini pun agak ya keras ya, keras dan tahan guys. Nah beda sama yang ini guys. Nah jadi gampang lecet. Kalau yang hijau ini yang tahan guys, ada di Shopee banyak ya. Untuk kelebihannya ya apa lagi ya, larasnya panjang, itu aja kelebihannya, larasnya panjang. Dan kalau mau peser ini bisa tinggal dipasang pasernya di sini guys, jadi udah tinggal dipasang paser. Terus model dan motifnya itu ya enak dipandang guys ya. Ini dia. Apalagi ya, nah untuk kekurangannya itu ya banyak juga gitu kan. Untuk kekurangannya ya banyak juga guys, seperti part-part bawaannya itu ya standar lah. Ini juga kita ganti seal grendel yang warna merah guys, itu lebih tahan ya. Ini untuk yang seal grendel. Nah ini yang warna merah yang asli, yang kita ubah juga. Nah yang bawaan itu kayak gini guys, ukurannya itu 005 ya, 005 untuk seal grendel. Kalau yang ini yang tahan aja guys, kodenya berapa ini, BD25, OD25 ya, soalnya kan OD25 senapannya guys. Nah itu doang kayaknya. Nah terus yang di dalam tadi guys, karet seal pompanya ini, seher karetnya. Nah itulah pokoknya. Dan kekurangan lagi ya ini guys, dia pemasangan ini itu di sini guys. Jadi kalau mau bongkar otomatis ini harus dibuka guys. Serombongnya ini guys, serombongnya ini harus dibuka, terus larasnya harus dibuka, baru bisa kita bongkar untuk kokangnya guys. Nah jadi gitu. Oke guys, yang di bawah ini nggak bisa dipasang stiker kayak gini ya, stiker ya ala-ala apa namanya, ala karbon gitu ya, nggak bisa. Soalnya kalau ini dipasang, pertama kali saya pasang, pas ngebukanya ini susah guys. Ini nggak bisa lepas ya, soalnya ini pas-pasan banget guys. Jadi ya ini biarin kayak gini, biar enak kalau bongkar-bongkarnya guys. Nah lanjut, nah itu dia kekurangannya. Terus kekurangannya entah ini kekurangan apa kelebihan guys, pokoknya panjang, larasnya panjang. Kalau kita pakai peredam yang pendek kayak gini, ini peredamnya udah kita modif juga ya guys ya, biar lebih kedap. Ini cuman peredam biasa, tapi bisa suaranya cuman ya gini lah. Nah gitu guys.
cimetek gitu ya. Ini banyak tutorialnya di YouTube, bisa kalian lihat di channel-channel para suhu. Nah, kekurangannya lagi larasnya itu agak sempit guys. Jadi alurnya kalau kita ini kan kita pakai mimis ini guys, JBS 12 grand yang flat ya. Ini sangat cocok banget buat unit ini guys. JBS 12 grand flat. Yang original. Nah, itu ada di toko biru guys. Kalau di toko oranye nggak ada ya. Itu dia, ini mimisnya udah kita pilses, tapi guratannya masih kasar guys kalau nggak kita lapping dulu. Jadi emang harus di lapping dulu guys, baru di lapping ya dikit lah, di lapping pakai kawat itu guys. Jadi harus agak longgar dulu bisa ditusuk. Kalau nggak kita lapping, ini nggak bisa ditusuk guys, mampet banget. Jadi harus di lapping dulu, baru enak ininya guys. Dan powernya pasti akan bukan nambah ya. Jadi kalau pompa dikit pun udah keluar pelurunya gitu. Kalau nggak di lapping, itu pompa 5 itu baru keluar pelurunya guys. Kalau udah kita lapping, pompa 3 pun udah ya, pompa 2 pun udah bisa lah gitu. Tergantung tingkat kekasaran lapping lagi. Kalau kita mau pakai slug atau selak, itu ya pasti lebih kasar lagi guys, lappingnya lebih dalam lagi gitu kan. Nah, itu dia guys. Jadi unit ini ya harus di lapping, ya harus dirawat lagi lah gitu. Kalau buat main jauhnya. Ini paling jauh saya kena di ya 70 lah guys, 70 meter. Tapi ya masih nggak terlalu telak ya. Tapi poin gitu guys. 70, 100 cuman nyukur paling. Soalnya kita nggak lappingnya nggak kasar-kasar guys. Dan juga di sini ya untuk target nggak perlu gitu jauh guys, cukup jinak ya. Nah, ini ada tambahannya, itu kita pakai ini teleskop dari Discovery MS3 kali 39 kali 40 IR ya. Ini yang ada lampunya. Ini ya banyak lah di toko-toko, bisa kalian lihat harganya. Dan ini viewnya juga enak, bisa dilihat. Dan bonus ini juga guys, nanti pas pembeliannya bonus sunhead ya, ini dia. Dan di sini kita tambah untuk dudukan senternya ya guys, kalau mau hunting malam. Jadi penampakannya gini. Nah gitu. Dan ini juga kita tambah ini sebenarnya tripod handphone guys, tripod HP atau tripod ngonten gitu ya, bukan tripod senapan. Jadi kita ya akal-akalan aja guys. Nah, ini akal-akalan, tapi yang penting bisa berdiri guys. Nah, yang penting bisa berdiri gini. Jadi kalau kita ngambil buruan enak guys naruhnya guys, nggak di gini-giniin ya guys. Nah, kokoh guys. Ini cuman 15 ribuan lah kalau nggak salah. Jadi nah gini guys. Terus ini yang nggak kita ganti ya, ini cuman kita cat biar menarik aja gitu kan. Oh ya, satu lagi kekurangannya, ngebongkarnya itu agak ribet. Nggak ribet sih, kalau ngebongkar dalamnya ini emang agak ribet guys, itu kekurangannya. Harus buka ini, larasnya dibuka, serombongnya dibuka. Jadi nggak kayak Innova pumping, Tiger pumping, itu biasanya kan ada di sininya, nggak perlu dibuka laras guys. Nah, saya juga nggak punya unit itu, tapi lihat daripada reviewnya si Pujang Uklik, Mas Kumis, siapa namanya, beli kumisnya itu guys. Nah itu dia. Nah di sini juga ini guys, bedanya unit Schneider ini ada ininya. Jadi ada pelatuknya lagi di sini guys. Jadi kalau seandainya mampet, ini bisa didorong lagi ke depan. Nah kalau itu kayak video sebelumnya itu yang ada di repost Pujang Uklik itu guys, kan dia mompa
Habis itu ditembak, anginnya ngempos dari sini guys. Nah, itulah salah satu fungsi dari pelatuk ini guys. Jadi anginnya keluar lewat sini, nggak ngerusak yang lain guys. Gitu enaknya, kelebihannya juga. Jadi tinggal kita tusuk mimisnya dari atas pakai kawat itu guys, kawat atau aluminium yang biasa buat lapping. Nah, jadi tinggal tusuk udah. Ini dalamnya tabungnya normal ya guys, nggak ada di tune up, nggak ada juga di bore up, normal. Kita makanya standar aja guys. Ya mungkin, oh ya satu lagi ya, mungkin nggak termasuk ini ya kekurangannya, tapi kita review aja. Nah, kita itu makainya ini guys, makai Moncam ya yang murah aja. Ini juga kita modif, nggak ada yang nggak kita modif ya guys ya. Ini juga kita custom. Ini dikasih ya kayak gini guys, biar masuk soalnya. Nah, kalau buat Busnell itu enak guys, gede kan, sama spek dan BSA. Nah, Thomsonnya itu juga gede. Kalau untuk ini teleskop Discovery ini di sininya kecil guys, jadi harus diganjel lagi pakai ini yang dari bekas botol Axe gitu guys, tutup botol Axe. Nah, jadi tinggal dimasukin ke sini biar agak ngepas. Nah, tinggal dimasukin guys. Nah, baru pas dia guys. Nah, kalau nggak pakai ini ya longgar guys, walaupun udah dikencangin ini tapi masih longgar. Jadi gini, ini jangan dipotong ya, masih gini. Nah, jadi dia bisa menyesuaikan lagi di dalamnya, tinggal di sap terus dikunci. Nah, untuk HP kita itu pakai Samsung J5 J7 guys, J7 Prime. Nah, untuk di sini ya, untuk di mount camnya modal mudah-murahan aja guys, karena kita masih pemula dan juga nggak ini, buat seru-seruan aja guys kontennya. Nah, mungkin segitu aja ya untuk review singkat kita mengenai Sub Snyder ini dan unit yang saya pakai. Nanti kalau ada pertanyaan atau kekurangan nanti saya jawab di komentar lagi guys. Nah, oke guys, terima kasih untuk supportnya ya semua para bediler dari manapun berada. Kita nggak pakai rangefinder guys, karena pakai perkiraan aja ya, perkiraan jaraknya itu di mana, kira-kira aja, nggak pakai rangefinder. Jadi kalau ada yang mau support, nah mau ngirim rangefinder bisa aja tuh guys, ditinggalin di komentar, nanti saya dikasih WA-nya ya. Mana tahu ada para suhu atau para sultan di sini yang mau nyawer, yang mau support, bisa ditunggu ya. Nah, atau mau di review unitnya bisa, nanti kita coba, karena kita masih pemula guys. Oke guys, mungkin segitu saja review singkat kita ya. Nah, oke guys, udah, salam satu laras.